Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tatit Suprayogi, dosen program studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan ini saya akan mengulas mata kuliah nanomaterial, dalam hal ini sebagai pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka sertifikasi dosen 2025. Mata kuliah nanomaterial memiliki kode 1 HJP 740030 yang merupakan mata kuliah pilihan dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah nanomaterial ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif mengenai material berskala nano yang memiliki potensi revolusioner di berbagai bidang, mulai dari energi, biomedis, hingga elektronik. Mengingat pesatnya perkembangan nanoteknologi ini, maka mata kuliah ini menjadi sangat relevan dan krusial bagi lulusan fisika yang akan terjun di dunia riset maupun industri. Untuk mencapai lulusan sebagai sarjana fisika, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu CPMK. Yang pertama berkaitan dengan memahami konsep fundamental tentang nanomaterial. Yang kedua menguasai berbagai metode sintesis untuk nanomaterial. Yang ketiga menerapkan prinsip teknik karakterisasi untuk nanomaterial. Yang keempat menganalisis sifat fisik unik dari nanomaterial. Yang kelima mengevaluasi berbagai aplikasi dan aspek sosial dari nanomaterial. Dalam hal ini bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan diterapkan pada mahasiswa yaitu yang pertama berkaitan dengan pengantar nanoteknologi dan nanomaterial. Yang kedua berkaitan dengan metode sintesis nanomaterial melalui pendekatan top down maupun bottom up. Selanjutnya, karakterisasi dari nanomaterial baik dari segi visual, struktur dan komposisi, lalu sifat optik, sifat listrik, sifat magnet maupun sifat termal. Selain itu, sifat-sifat fisik dari nanomaterial, contohnya sifat optik, listrik, magnetik, mekanik maupun sifat permukaan dan juga katalitik. Selanjutnya, aplikasi dari nanomaterial baik untuk elektronika, energi, biomedis, lingkungan, dan juga material fungsional. Yang terakhir yaitu berkaitan dengan tantangan dan etika dalam nanoteknologi, berkaitan dengan toksisitas, regulasi, standar keamanan, serta implikasi sosial dan ekonomi di masyarakat. Untuk metode pembelajaran yang akan dilakukan yaitu berupa ceramah. Selanjutnya ada small group discussion, dilanjutkan dengan studi kasus tentang nanomaterial yang sudah ada saat ini dengan bobot penilaian yaitu yang pertama aktivitas partisipatif sebesar 50%, penugasan mandiri dan struktur sebesar 30%, dilanjutkan dengan ujian tengah semester 10% dan ujian akhir semester 10% juga. Komponen penilaian yang sudah saya jelaskan tadi dinilai menggunakan rubrik yang telah disiapkan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah dari nanomaterial. Berikut saya sajikan video pembelajaran dari mata kuliah nanomaterial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Pak. Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yaitu pertemuan ke-7 pada mata kuliah nanomaterial. Oke, sebelum kita memulai, jangan lupa melakukan presensi di si Uber yang sudah saya siapkan. Selanjutnya mungkin Komti bisa pimpin doa untuk kelancaran perkuliahan kita hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan kita, ada baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Oke, kita mulai ya perkuliahan kita hari ini, yaitu yang pertama berkaitan dengan nanomaterial characterization atau karakterisasi dari nanomaterial, yaitu menguak struktur dengan menggunakan XRD. Oke ya, X-ray diffraction. Ini ya, ini ada outline-nya, yaitu pertama kita akan recap dulu pertemuan kita minggu lalu ada pendahuluan, lalu kita nanti akan merimain lagi ingatan kalian, yaitu pada saat kalian mengikuti mata kuliah fisika material maupun fisika zat padat, yaitu berhubungan dengan struktur kristal, lalu tipe dari struktur kristal atau sistem kristal, selanjutnya lanjut ke XRD, lanjut lagi ke hukum Bragg, lalu interpretasi dari grafik dari XRD. Selanjutnya aplikasi apa yang bisa kita gunakan. Nah, menggunakan XRD ini untuk apa saja, lalu ada keuntungan dan juga kelemahan. Yang terakhir akan ada kesimpulan. Baik, mungkin yang pertama kita akan recap dulu. Nah, ada yang masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? SEM, terus apa lagi? Ada TEM. Oke, gunanya untuk apa? Mungkin ada yang masih ingat? Oke, bisa kita melihat gambar morfologi. Namanya juga SEM ya, scanning electron microscopy. Kalau TEM apa? Transmission electron microscopy. Baik. Oke, bagus sekali. Jadi kalian masih ingat ya. Kita mulai masuk ke materi kita. Yang pertama, di sini ada mengapa kita perlu tahu struktur maupun komposisi dari sebuah nanomaterial. Oke ya, di sini ada ilustrasinya. Yang pertama di sini ada arang, yang kedua ada grafit, yang ketiga ada berlian atau diamond. Oke, menurut kalian, nah, apa yang membedakan dari ketiga ini? Strukturnya. Kalau komposisinya bagaimana? Sama. Kalau sama kira-kira disusun dari atom apa? Karbon. Oke ya. Di sini ada sama-sama karbon, ya sama-sama karbon, tapi ketika strukturnya berbeda, dia memiliki dari segi bentuk juga sangat beda sekali. Nampak sekali ya, di situ diamond bagus sekali ya. Padahal itu sama-sama karbon itu. Oke. Nah, inilah gambarannya. Nah, ini bagaimana atom-atom itu ini ya menempati tempat-tempatnya. Nah, di sini ada diamond, di sampingnya ada amorphous carbon atau ini ya karbon yang amorph. Misalnya ada fluoren, grafit, terus ada grafen multilayer, ada single layer grafen, ada multivalent karbon nanotube dan juga ada karbon nanotube. Ini sama-sama karbon semua, tapi strukturnya yang berbeda. Ya. Oke, lanjut lagi. Mungkin kalau kita bicara nanomaterial, kita mungkin di sini ada emas. Mungkin kalau emas yang kalian pakai di telinga kalian, di tangan kalian, itu warnanya apa? Nah, warnanya emas gitu ya. Emas itu ya. Ternyata ketika dia ukurannya berbeda atau semakin kecil ukurannya, dia memiliki warna yang berbeda. Lihat ya, di sini yang warna kayak kuning ini ya, ini dia yang paling kecil ukurannya. Semakin ke kanan, dia semakin besar. Kayak gitu. Ini adalah emas. Nah, dari segi ukuran saja dia bisa sifat optiknya itu berubah. Nah, memberikan sebuah warna. Kayak gitu. Nah, yang pertama mungkin kita mengingat lagi pada mata kuliah fisika material, yaitu berkaitan dengan konsep dasar ya pada struktur kristal. Oke, mungkin ada yang masih ingat kristal. Nah, kristal itu apa? Ada yang masih ingat kristal? Ah, oke, silakan. Oke, struktur ya ini ya tersusun dalam struktur yang teratur dan periodik. Oke. Kalau selanjutnya ada lagi amorf. Kalau amorf itu yang seperti apa? Oke, ya. Oke ya.
dia tidak tersusun secara teratur maupun tidak periodik. Oke. Mungkin gambarannya atau ilustrasinya seperti ini. Seperti ini ya, tembok ya, susunan bata. Nah, pada tembok yang sebelah kiri, sebelah sini ya, kanan ya. Kanan, sebelah kanan sini, ini adalah dia tersusun secara rapi ya. Yang sebelah kanan, sebelah sini ya, sebelah kiri ya, berarti ya, kiri ya, kiri dia acak kayak gitu, dia tidak teratur. Nah ini adalah gambaran dari kristal. Oke, mungkin kita akan lihat di sini, mengingat-ingat kembali, yaitu tentang struktur kristal. Kalau struktur kristal dia pasti tersusun atas basis dan juga lattice atau kisi. Jadi kisi itu adalah posisinya. Nah, yang menempati posisi itu adalah basis atau biasanya atom kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, di dalam penyusunan sebuah kristal, nah ini sudah ada bentuknya. Nah, atau kita kenal sebagai sistem kristal. Jadi mulai dari kubus, heksagonal, tetragonal, rombohedral, ortorombik, monoklinik maupun triklinik. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kristal. Nah, kristal. Mungkin yang pertama ini ada kubus. Nah, kalau kubus ini apa ini namanya? Bahannya? Senyawanya? NaCl. NaCl itu apa? Ada yang masih ingat? Natrium klorida. Mungkin kalian bisa menemui di mana? Ya, garam dapur ya. Nah, itu bisa tersusun dari NaCl. Ternyata ketika kita lihat secara atomik ya, ternyata dia bentuk kristalnya adalah kubus. Di sini ada tetragonal, contohnya TiO2 dan sebagainya. Oke. Lanjut lagi. Nah, di sini ada istilah lagi, namanya ada indeks Miller. Indeks Miller ini menunjukkan apa? Menunjukkan notasi untuk bidang kristal. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, sekarang kita baru masuk ke struktur. Nah, yang pertama ini ada alat yang digunakan untuk menganalisis struktur kristal. Salah satunya yaitu XRD, X-ray diffraction. Ya, X-ray diffraction. Oke. Mungkin di sini kalau kita mengingat kembali, ya, di sini ada mulai awal X-ray itu ditemukan oleh siapa? Ada yang masih ingat namanya? Siapa? Ronson. Mungkin kalau kalian sakit ini ya untuk melihat itu. Nah, itu yang digunakan adalah X-ray itu. Nah, alatnya yang kita kenal Ronson kayak gitu ya. Oke. Dari situ baru nanti mulai ini ya ada von Laue X-ray diffraction, yaitu setelah menemukan di tahun 1912 baru dapat Nobel Prize-nya di tahun 1914. Lanjut lagi nanti ada hukum Bragg kayak gitu ya, ditemukan oleh Bragg dan juga dapat Nobel juga kayak gitu. Nah, lanjut lagi mulai di develop yaitu menggunakan powder diffraction. Jadi menggunakan bubuk. Nah, mulai menggunakan bubuk di sini dilakukan oleh Debye dan Scherrer di Jerman. Lalu di tempat lain juga ada yang meneliti juga, yaitu Hull di United States. Kayak gitu. Terus lanjut lagi komersialisasi alat difraksi itu pertama kali oleh ini Philip. Mungkin kita lihat dulu di sini ya, X-ray. Kira-kira X-ray panjang gelombangnya berapa? 10 pangkat minus 10 atau 10 pangkat minus 10 apa satuannya? Meter atau sama dengan 1 angstrom gitu ya. Oke. Selanjutnya nah ini ya, dia digunakan mulai dari gamma sampai radio. Nah, mengapa kok kita gunakan X-ray? Nah, oke. Untuk melihat struktur kristal. Kira-kira kenapa kok menggunakan X-ray? Untuk digunakan sebagai sumber difraksi.
Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Oke, silahkan. Karena panjang gelombang itu lebih kecil daripada celahnya, Pak. Oke, itu ya. Karena kalian masih ingat ya, syarat terjadinya difraksi. Setidaknya panjang dari panjang gelombangnya itu lebih kecil dari lebar celah. Nah, dalam hal ini kalian masih ingat atom ya, dia jarak antar atomnya biasanya sekitar 1 sampai 10 angstrom. Nah, gitu. Maka digunakan X-ray. Oke, begitu ya. Jadi mengapa kok kita memilih X-ray? Nah, dari jawabannya sudah bagus sekali. Sekarang kita lanjut lagi. Kira-kira bagaimana cara memunculkan X-ray? Oke ya, di sini ada namanya tabung. Nah, di sini sebutannya X-ray tube. Nah, atau tabung untuk menghasilkan X-ray. Jadi di sini ada komponennya. Yang pertama ada filamen. Ya, di sini ada filamen. Yang kedua ada target. Ini ya, ada target. Yang ketiga tentu saja yang paling penting adalah ada high voltage atau tegangan tinggi. Kayak gitu. Jadi yang pertama filamen ini mirip seperti kalau kalian pernah lihat lampu pijar. Nah, lampu pijar atau lampu ayam itu loh, yang warna kuning. Nah, mirip seperti itu. Nah, jadi ketika diberikan tegangan kayak gitu, dia akan berpijar. Nah, dalam hal ini pijaran itu adalah elektron. Nah, elektron. Jadi di sini ada elektron yang keluar dari filamen. Itu ya. Selanjutnya ketika ada beda potensial, nah masih ingat hukum hukum Lorentz ya? Masih ingat hukum Lorentz? Jadi ketika ada elektron dipengaruhi oleh beda potensial, ya gitu ya, atau di sekitarnya ada medan listrik, maka elektron itu akan bergerak karena ada gaya tadi. Nah, disinilah gunanya high voltage ini. Dia menggerakkan elektron dengan kecepatan tinggi. Nah, kecepatan tinggi untuk menabrak target. Nah, target inilah yang nantinya dia akan memunculkan atau menghasilkan X-ray. Kayak gitu. Oke ya. Target di sini banyak yang bisa digunakan. Salah satunya yang umum ada di Indonesia di alat-alat X-ray itu adalah kaper. Ada yang tahu kaper itu apa? Tembaga. Nah, gitu. Makanya ketika kalian nanti lihat data XRD mesti muncul ada panjang gelombangnya pakai CU K alfa. Nah, kayak gitu. Ya, berarti dia menggunakan kaper atau tembaga. Nah, inilah yang terjadi di dalam atom atau atom target. Jadi nanti ketika ada elektron ini ya menabrak. Nah, di target itu di situ ada inti atom, ini ya, ada inti, terus ada elektron yang mengelilingi. Nah, di situ nanti kan ada beberapa proses. Salah satunya adalah ada proses karakteristik dan juga ada Bremsstrahlung. Nah, di situ akan muncul X-ray. Nah, ini gambarannya ketika dapatkan X-ray-nya. Nah, ya, lanjut lagi. Nah, ini adalah beberapa atom target. Nah, target yang bisa digunakan salah satunya ada kromium, ada Fe, ada Cu, maupun ada juga molybdenum. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah panjang gelombangnya. Panjang gelombang X-ray yang dihasilkan. Lanjut lagi. Nah, ini adalah struktur yang ada di alat XRD. Ini ya, mulai dari sumbernya, lalu sampel ditempatkannya di mana, kayak gitu, ya. Sampelnya, lalu ada kolimator X-ray, satunya ada detektor. Jadi dia itu sama-sama bergerak. Makanya ketika nanti kalian dapat data, itu ada data sudut. Ya, data sudut ya atau 2 theta dengan intensitas. Karena ini tadi bergerak yang detektor dengan kolimatornya itu tadi. Nah, bergerak gitu. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini adalah proses yang terjadi di dalam sampel. Nah, ini ya, yang terjadi di dalam sampel yaitu ada X-ray datang. Ya gitu ya.
Lalu mengenai sampel ya, ini sampelnya. Jadi diibaratkan seperti ada celah. Nah, celahnya itu dari apa? Dari bidang kristal yang tadi. Ada yang biasa digunakan notasi index Miller. Nah, mungkin kalau kalian masih ingat ada bidang 001, 110, 111 seperti itu. Nah, ya, di sini ini adalah prosesnya. Nah, sehingga nanti ketika ada panjang gelombang 1 dan panjang gelombang 2, ketika dia ada proses interferensi, yaitu ada yang menguatkan, ada yang melemahkan. Ada sebutannya destruktif maupun konstruktif. Jadi yang konstruktif itulah yang nanti membentuk puncak. Yang destruktif, nah, dia saling menghilangkan, jadi nggak ada. Nah, tidak terbentuk puncak. Itu. Nah, ini gambarannya. Ketika ada difraksi terjadi, jadi ada proses interferensi, tepat di situ, di sini akan muncul puncak. Nah, mungkin kalau kalian masih ingat ada di mata kuliah gelombang dan optik pada ini ya, kisi difraksi itu, kalau yang masih ingat, yang biasa menggunakan laser, di situ kan ada pola gelap terang itu. Nah, ini sama. Nah, hanya saja kisi yang digunakan adalah kristal. Oke. Nah, bagaimana dengan interpretasinya dari SRD? Yang pertama di sini ada posisi puncak, ada intensitas, lalu ada lebar. Nah, itu memberikan sebuah identitas dari kristal kita atau bahan kita. Nah, ini adalah salah satu contoh dari penelitian saya. Ini ada gambar yang sebelah kiri, ini adalah hasil temnya. Yang sebelah sini, kanan sini ya, itu adalah data SRD dari silver nanoparticle atau perak ya, perak nanoparticle. Ternyata ketika dilihat ini ya, nah dia memiliki puncak-puncak seperti itu. Nih. Nah, ini adalah contoh dari posisi puncak. Nah, ini adalah gambarannya posisi puncak dengan bidang kristalnya. Nah, di posisi pertama bidang kristalnya ada di 111. Lalu gambarnya seperti ini. Nah, itu adalah bidang yang mendifraksikan X-ray. Yang selanjutnya puncak yang kedua yaitu pada bidang 200. Nah, yang selanjutnya ada di 220 dan sebagainya. Lanjut lagi. Nah, sekarang aplikasinya. Nah, aplikasi dari SRD. Ya, aplikasi dari SRD di sini ada yang pertama, kita akan bisa mengetahui struktur kristal, yaitu mengidentifikasi dari material yang tidak kita ketahui. Ya, ini adalah contoh dari identifikasi SRD ya, menggunakan SRD. Di sini nanti kita bisa tahu dari struktur kristalnya itu apa, punyanya siapa. Nah, biasanya ini dipadukan atau kita compare dengan database. Selain itu, kita juga bisa menentukan ukuran kristal rata-rata, yaitu dengan menggunakan persamaan Scherrer. Ini. Sini nanti kita bisa tahu nih, ukuran kristalnya itu seberapa sih? Nah, dari data SRD. Lanjut lagi, di sini ada keuntungan dari menggunakan alat SRD. Oke. Ada yang tahu apa keuntungannya? Non-destruktif, berarti dia tidak merusak sampel. Oke. Yang kedua, cepat ya, cepat dan mudah. Informasi yang didapatkan lumayan banyak. Oke. Yang selanjutnya apa? Cocok untuk semua jenis sampel ya, bisa menggunakan powder atau bubuk atau film lapisan kayak gitu, dan juga bulk padatan. Oke. Yang terakhir apa namanya ini? Keuntungannya akurat dalam mengidentifikasi sampel. Gitu ya. Dengan membandingkan database. Kalau ada keuntungan, ada kelemahan atau limitasinya dari alat SRD. Yang pertama apa ini? Nah, tidak efektif untuk
Material yang amorfus. Karena jelas kalau dia amorfus dia tidak memunculkan puncak. Oke. Yang selanjutnya apa ini ukuran kristal? Kurang akurat dalam terlalu kecil atau terlalu besar. Karena nanti biasanya berhimpitan kayak gitu. Jadi kita tidak bisa menentukan benar-benar FVHM-nya. Minor phase. Jadi kalau fasenya itu sedikit sekali, dia tidak nampak. Nah, kayak gitu. Misal kalian punya komposit nih. Misal TiO2 dengan Fe2O3. Misal yang satunya itu sangat sedikit sekali, dia puncaknya nanti nggak kelihatan. Nah, kayak gitu maksudnya. Oke. Jadi mungkin sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, mungkin kita simpulkan bersama-sama. Yaitu yang pertama apa? Struktur kristal, lalu sistem kristal, lalu indeks Miller, SRD ya. SRD tentu kegunaan SRD untuk karakterisasi, menentukan atau mengidentifikasi ya. Bisa dari struktur maupun komposisi. Yang terakhir apa ini? Integration. Jadi dia seringkali diintegrasikan dengan karakterisasi atau teknik yang lain. Salah satu contohnya adalah SEM maupun TEM. Jadi kalau SEM dan TEM itu untuk lihat morfologinya, kalau yang SRD untuk melihat struktur kristalnya. Oke. Terima kasih. Mungkin sebelum kita akhiri, di sini ada kuis. Apa kalian benar-benar menyimak? Kalian bisa masuk ke slido.com. Nanti tinggal masukkan ini ya, kodenya. Oke, jangan lupa scan. Siapa aja yang sudah masuk? Kita lihat. Bisa langsung masukkan ini ya kodenya 4291438. Sylvia Tesalonika, ada Walman. Oke. Oh. Ini belum diedit namanya ini. Oke, ada Putu sudah masuk? Nah, ya. Baik, kita mulai kuisnya yang pertama. Oke. Langsung kerjakan. Apa yang dimaksud dengan unit cell dalam kristalografi? Nah. Tadi sudah belajar kristal. Oke, waktu habis. Ya, face center kubik. Wah, bagus ini. Ternyata. Siapa yang paling cepat? Mah Kairi. Ya. Wah. Lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan parameter Kisi? Ya, parameter Kisi. Selanjutnya, metode apa yang paling umum digunakan untuk menentukan struktur kristal? Awas aja ini kalau nggak 100% ini ya. Ya, berapa? Oke, 100% ya. Harusnya bagus semua. Benar semua ini harusnya. Oke, siapakah pemenangnya? Wah, Devi. Beri tepuk tangan untuk Devi. Wah, benar semua ya. 5 dari 5. Yang kedua ada Alfia Zahra. 4/5. Terus Nurmalisa, Yunita, Sylvia Tesalonika. Oke. Terima kasih semuanya. Yang lain kemana? Jangan lupa nanti bisa belajar kembali untuk mengingat apa yang sudah kita kerjakan atau kita diskusikan pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya adalah pertemuan 8, jadi waktunya UTS. Jangan lupa dipelajari kembali mulai pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7 ini untuk UTS kalian. Ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Pagi, Pak.